Di episode sebelumnya, Xiaoyan hampir saja terluka dan ditangkap oleh Blue Tianzun. Namun siapa sangka Yo Chen yang ada di Menara Batu pun telah berhasil keluar dari retretnya dan lekas membantu muridnya itu. Sehingga pada akhirnya Blue Tianzun pun gagal untuk menangkap Xiaoyan. Sontak saja kemunculan Yo Chen itu menarik perhatian semua orang tak terkecuali Xiaoyan dan Blue Tianzun. Tentu saja itu terjadi karena aura Yo Chen sendiri tidak bisa dideteksi oleh semua orang tak terkecuali muridnya. Sementara itu Yo Chen pun telah melangkah tepat di depan Xiaoyan dan memandangi sosok Blue Tianzun dari kejauhan. Di belakang Yo Chen, Xiaoyan nampak kaget dengan kemunculan gurunya. Namun Xiaoyan pun dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat setelah Yo Chen keluar dari retretnya. Sejenak, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kemunculan Abah Yo Chen, tak terkecuali Feng Zunze dan para ahli dari Sekte Jiwa. Kemunculan Yo Chen yang tiba-tiba itu tentu saja menghentikan pertarungan di antara kedua belah pihak. Di tempat yang lain, Blue Tianzun pun nampak kaget dengan kemunculan Yo Chen yang secara tiba-tiba dan berhasil melukainya secara diam-diam. Sejenak, Blue Tianzun pun mengamati Yo Chen yang ada di hadapannya, lalu ia pun berkata, "Walaupun kamu mempunyai tubuh fisik, kami Sekte Jiwa akan berhasil menangkapmu kembali," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Yo Chen pun memerintahkan Xiaoyan agar membantu yang lainnya dan membiarkan dia untuk menghadapi Blue Tianzun. Mendengar perintah gurunya itu, walaupun dengan kekhawatiran, akhirnya Xiaoyan pun melesat untuk membantu tim Feng Zunze. Di tempat yang lain, Blue Tianzun pun akhirnya mengeluarkan semangat docinya, lalu ia pun berkata, "Walaupun kamu telah kembali dengan tubuh fisik baru, namun kekuatanmu sama saja, hanya Dojun bintang 9, ucap Blue Tianzun. Seketika setelah ucapannya itu, tiba-tiba aura yang sangat mengerikan pun keluar dari tubuh Blue Tianzun. Aura yang dikeluarkan oleh Blue Tianzun ini membentuk sebuah ombak raksasa. Kalau diibaratkan, serangan dari Blue Tianzun ini seperti ombak raksasa yang ingin menghancurkan tubuh Yo Chen yang seperti butiran pasir. Sementara itu Yo Chen pun nampak tenang ketika melihat serangan terkuat dari Blue Tianzun. Dia pun nampak santai menghadapi serangan terkuat dari Blue Tianzun dengan sedikit mengeluarkan docinya. Akhirnya serangan terkuat dari Blue Tianzun pun semakin mendekati tubuh Yo Chen. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba Yo Chen pun membentuk sebuah segel. Segel yang dipraktekkan oleh Yo Chen sendiri sangat kuat dan luar biasa. Inilah kekuatan sejati dari kultivator tingkat Banseng. Segera aura yang mengerikan pun keluar dari tubuh Yo Chen dan membentuk sebuah busur. Dengan menggunakan kekuatan telapak tangannya saja, akhirnya Yo Chen pun berhasil mematahkan serangan dari Blue Tianzun. Tentu saja serangan balik dari Yo Chen itu membuat terluka Blue Tianzun, sehingga dia pun nampak kaget. Dengan menengus, Blue Tianzun pun berkata, "Tak kusangka kekuatanmu telah meningkat cukup pesat," ucapnya. Di tempat yang lain, Yo Chen pun mengacuhkan perkataan dari Blue Tianzun, lalu ia pun mengalihkan perhatiannya ke dalam pertarungan yang terjadi di sekitarnya. Lalu dengan telapak tangannya, Yo Chen pun mengarahkan serangan itu kepada para ahli dari Sekte Jiwa, sehingga para ahli Sekte Jiwa itu pun terluka akibat serangan Yo Chen. Serangan mengerikan yang dilakukan oleh Yo Chen kepada ahli Sekte Jiwa membuat beberapa ahli Sekte Jiwa itu pun meledak menjadi kabut berdarah. Tentu saja kejadian itu pun membuat panik para ahli Sekte Jiwa termasuk Tianjun Hitam dan Putih. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan serangan gurunya itu. Sama halnya dengan Xiaoyan, Feng Zunze, Mu Qingluan, dan yang lainnya nampak kaget dengan kejadian itu. Melihat serangan Yo Chen yang begitu brutal, pada akhirnya para ahli Sekte Jiwa yang tersisa pun melarikan diri. Mereka pun berhamburan, kocar-kacir berlarian memasuki ruang spasial. Sementara itu di tempat yang lain, Yo Chen pun tetap santai melihat para ahli Sekte Jiwa yang berusaha melarikan diri. Tentu saja penampilan cool dari Abah Yo Chen ini menarik perhatian dari semua orang tak terkecuali para murid dari Papilun Bintang Jatuh. Pada akhirnya mereka semua pun bersorak mengeluh-elukan nama Yo Chen. Sementara itu di tempat yang lain, setelah beradu pukulan dengan Yo Chen, akhirnya Blue Tianzun pun tidak berani gegabah untuk menghadapinya. Lalu ia pun membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Tiba-tiba sebuah celah spasial pun muncul di atas langit Papilun Bintang Jatuh. Selang beberapa saat, akhirnya satu sosok pun muncul di hadapan semua orang. Ternyata yang muncul itu adalah Tianjun ke-8 dari ahli Sekte Jiwa. Tianjun ke-8 atau yang disebut Taiho dipanggil oleh Tai Beng alias Blue Tianzun untuk datang membantunya. Segera aura mengerikan yang merembas dari tubuh Taiho membuat panik semua orang tak terkecuali Feng Zunze. Namun lain halnya dengan Yo Chen.
Akhirnya sosok Taiho pun telah muncul di hadapan semua orang dan berdiri di samping Tai Beng. Taiho pun tak henti-hentinya untuk mengeluarkan semangat docinya yang sangat kuat hingga menindas semua murid Papilun Bintang Jatuh. Lalu ia pun memandangi sosok Yao Chen yang ada di hadapannya. Di sisi yang lain, Tai Beng pun berkata kepada Taiho, "Ini adalah tubuh fisik dari Yao Chen," ucapnya. Ucapan dari Tai Beng ini sejenak membuat Taiho pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau Yao Chen dapat memperbaiki tubuh fisik. Sementara itu di tempat yang lain, Yao Chen pun nampak tenang dengan kemunculan Taiho atau Tianjun ke-8. Melihat penampilan tenang dari Yao Chen membuat Tai Beng dan Taiho pun menjadi tidak senang. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk dapat mengalahkan Yao Chen. Segera fluktuasi energi yang sangat mengerikan pun keluar dari tubuh Tai Beng dan Taiho. Tentu saja kekuatan yang dikeluarkan oleh Tianjun ke-9 dan 8 ini membuat panik semua orang yang berada di tempat itu. Sementara semua orang nampak ketakutan oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Tianjun ke-9 dan ke-8, di tempat yang lain Yao Chen pun nampak tenang menghadapi serangan itu. Kembali ke dalam pertarungan, ternyata Tai Beng dan Taiho berusaha menggabungkan kekuatan keduanya untuk menghadapi Yao Chen. Gabungan dahsyat dari kekuatan Tai Beng dan Taiho itu pun membentuk sebuah bola raksasa yang melesat ke arah Yao Chen. Setelah mengeluarkan kekuatan gabungan, Tai Beng dan Taiho pun mencibir. "Yao Chen, sekarang kami berdua akan mengalahkanmu dan berusaha menangkapmu kembali," ucap mereka. Sementara itu, para murid Papilun Bintang Jatuh pun nampak ketakutan oleh kekuatan gabungan antara Tai Beng dan Taiho yang melesat menyerang Yao Chen. Akhirnya bola raksasa itu pun melesat mendekati Yao Chen dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Papilun Bintang Jatuh. Namun sebelum bola raksasa itu mendekati tubuh Yao Chen pun melambaikan telapak tangannya. Segera bola raksasa yang membawa energi yang menakutkan itu pun berhenti di depan Yao Chen. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan, Tai Beng dan Taiho. "Kenapa ini bisa terjadi?" ucap Tai Beng dan Taiho nampak kaget dengan kejadian itu. Di tempat yang lain, Yao Chen yang mendengar cibiran dari Tai Beng dan Taiho pun nampak menyeringai, lalu ia pun berkata, "Sekarang kekuatanku jauh lebih baik daripada sebelumnya, oleh karena itu jangan remehkan aku," ucapnya. "Kamu hanya Dojun ke-8 dan ke-9 berani untuk menghadapiku," ucap Yao Chen. "Jadi jangan salahkan aku, tidak sungkan untuk menghajarmu," ucapnya. Segera setelah ucapannya itu, lengan Yao Chen pun mengepa dan tiba-tiba sebuah retakan pun menghancurkan bola raksasa berkeping-keping. Pada akhirnya bola raksasa itu pun terpecah ke segala arah dan menghantam ke arah Tai Beng dan Taiho. Akibat serangan balik itu, tubuh Tai Beng dan Taiho pun terpental dan menabrak sebuah gunung. Sementara itu di tempat yang lain, Yao Chen pun memperhatikan keduanya dengan sikap santai. Tentu saja aksi Yao Chen yang keren ini mematik fanatisme dari semua orang yang ada di Papilun Bintang Jatuh, tak terkecuali Feng Junjie, Mu Qingluan, dan Xiaoyan. Melihat kekuatan yang ditampilkan gurunya itu membuat Xiaoyan pun nampak kaget. Sementara itu di tempat yang lain, para murid pun bersorak atas kemenangan itu. Sementara itu Tai Beng dan Taiho pun bangkit dan berusaha untuk melarikan diri ke dalam ruang spasial. Melihat keduanya berusaha melarikan diri ke dalam ruang spasial, Yao Chen pun mengepalkan telapak tangannya. Lalu ia pun menyerang keduanya dengan kekuatan bansengnya. Pada akhirnya Tai Beng dan Taiho yang ada di dalam ruang spasial pun terluka oleh serangan Yao Chen. Setelah berhasil mengalahkan para ahli sekte jiwa dan mengusir Tai Beng dan Taiho, segera semua orang di Papilun Bintang Jatuh pun bersorak kegirangan. Mereka tidak menyangka kalau hari ini Papilun Bintang Jatuh akan mengalahkan ahli dari sekte jiwa. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun akhirnya memasukkan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu ia pun bergegas untuk menemui gurunya itu. Setelah sampai di depan gurunya, lalu Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan memberi selamat atas pencapaian gurunya yang telah menembus banseng.
Namun di tempat yang lain, Yao Chen pun mengacuhkan ucapan dari Xiaoyan sehingga Xiaoyan pun nampak kaget. Di sisi yang lain, ternyata Yao Chen nampak kesal dengan kelakuan dari para ahli sekte jiwa yang berusaha untuk menghancurkan papilun bintang jatuh. Dia pun bertekad akan menghadapi para ahli sekte jiwa sampai kapanpun. Melihat kegeraman gurunya itu atas tindakan dari ahli sekte jiwa, Xiaoyan pun berusaha menenangkannya. Yao Chen pun berkata, jika aku tidak keluar dari masa retretku dan menembus Banseng, mungkin saja papilun bintang jatuh ini akan segera hancur. Oleh karena itu, dendam ini akan kuingat selamanya, ucap Yao Chen. Setelah meredakan emosinya, Yao Chen pun berbalik ke arah Xiaoyan, lalu ia pun berkata, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kamu telah membantuku membentuk tubuh fisik, ucapnya. Namun di sela obrolan keduanya, tiba-tiba sosok Feng Zunze, Mu Qingluan, dan salah satu penatua pun muncul di hadapan Yao Chen dan Xiaoyan. Lalu Feng Zunze pun menghampiri temannya itu. Feng Zunze pun berkata, aku tidak menyangka kamu akan bangkit secepat itu dan menembus kultivasi tingkat Banseng. Ini adalah anugerah bagi papilun bintang jatuh kami. Lalu Xin pun beralih ke Menara Batu, tempat Xiaoyan memulihkan dirinya pasca terjadinya peperangan antara papilun bintang jatuh dengan sekte jiwa. Namun di sela pemulihannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh kemunculan gurunya. Xiaoyan pun nampak gembira melihat sosok gurunya itu, lalu ia pun melesat dan menghampirinya. Lalu Xiaoyan pun bertanya, guru, apakah ada pergerakan dari ahli sekte jiwa? Tidak ada pergerakan, ucap Yao Chen. Lalu ia pun menjelaskan beberapa hal kepada Xiaoyan, termasuk kemenangan papilun bintang jatuh ketika menghadapi para ahli sekte jiwa. Lalu tersebarnya kekuatan Banseng diriku telah menyebar ke dataran tengah, sehingga membuat kekuatan di dataran tengah pun satu persatu mendatangi papilun bintang jatuh. Pada umumnya mereka semua meminta bergabung dengan papilun bintang jatuh. Jadi ada kemungkinan para ahli sekte jiwa tidak akan berani lagi untuk menyerang papilun bintang jatuh, ucap Yao Chen. Di sela obrolan itu, Xiaoyan pun tiba-tiba mengeluarkan cincin berwarna hitam. Cincin itu adalah cincin penyimpanan milik Yao Chen. Segera Yao Chen pun mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan dan berkata, cincin ini telah menemani perjalanan hidupku. Banyak teknik dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mungkin kamu telah mempelajarinya semuanya, ucap Yao Chen. Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba Yao Chen pun mengeluarkan api surgawi tulang dingin dari balik cincin penyimpanannya. Lalu ia pun berkata, api ini mungkin sangat berguna bagimu, ucap Yao Chen. Segera Yao Chen pun mengeluarkan telapak tangannya yang berisi api surgawi di hadapan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan tindakan Yao Chen yang memberikannya api surgawi tulang dingin. Dia pun menolak. Xiaoyan pun berkata, tidak baik kalau api surgawi ini telah menemani semua kehidupan dalam gurunya. Sementara itu di tempat yang lain, Yao Chen pun berkata lain, api surgawi ini tidak berguna baginya, lebih baik digunakan oleh muridnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun dibuat kaku oleh teknik Yao Chen. Segera setelah itu, Yao Chen pun menembakkan api tulang dingin ke arah alis Xiaoyan. Akhirnya, api surgawi tulang dingin pun bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan menjadi api surgawi keempat. Xiaoyan pun sangat terharu dengan pemberian api surgawi tulang dingin pemberian gurunya itu. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Namun di sisi yang lain, Yao Chen pun berkata, karena aku telah memberikan api surgawi tulang dingin kepadamu, maka api surgawi itu tidak memiliki pemiliknya. Oleh karena itu, kamu harus menaklukkannya, ucap Yao Chen. Setelah memberikan api tulang dingin kepada Xiaoyan, lalu Yao Chen pun berbalik dan meninggalkan Menara Batu. Namun di sela langkahnya, Yao Chen pun berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Ada seseorang yang ingin menemuimu, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak seseorang sedang gelisah menunggu kehadiran Xiaoyan. Ternyata sosok itu adalah Nalan Yanran yang sedang menunggu Xiaoyan. Tiba-tiba Nalan Yanran pun melihat sosok yang mendekatinya. Ternyata dia adalah Xiaoyan. Nalan Yanran pun nampak kaget dengan kemunculan Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka dengan reputasi Xiaoyan selama ini dataran tengah. Nalan Yanran pun mengingat masa lalunya yang telah mencampakkan Xiaoyan sebagai sampah dari klan Xiao, sehingga ia pun menolak pernikahan. Di sela lamunan itu, Nalan Yanran pun dikejutkan oleh suara Xiaoyan. Lalu ia pun berkata dengan terbata-bata kepada Xiaoyan. Ia pun mulai menjelaskan perjalanannya bersama gurunya menuju ke dataran tengah, termasuk memasuki sekte bunga.
Tadinya mereka berniat untuk mengasingkan diri dari dunia persilatan dan tidak mau ikut campur. Namun siapa sangka setelah memasuki sebuah tempat pegunungan di Sekte Bunga, dia bertemu seorang nenek tua. Nenek tua itu rupanya adalah mantan dari ketua Sekte Bunga. Nenek tua itu bernama Nenek Hua yang mempunyai kepribadian yang sangat aneh. Dia sering menyiksa gurunya yang telah menolongnya. Namun tiba-tiba sesuatu kejadian pun tidak terduga ketika Nenek Hua menyalurkan semua docinya ke dalam tubuh gurunya. Bukan hanya itu saja, Nenek Hua pun menyerahkan sebuah token pemimpin Sekte Bunga kepada gurunya. Setelah dirawat oleh gurunya, pada akhirnya guru Hua pun meninggal. Meninggalnya Nenek Hua tentu saja membuat geger seluruh Sekte Bunga, apalagi Hua Jin yang menambah-nambahkan posisi ketua di Sekte Bunga. Hua Jin pun sering mengancam gurunya agar menyerahkan doci pemberian dari Nenek Hua. Sampai akhirnya Hua Jin pun menantang gurunya agar bertarung berpasangan di atas ring untuk memperebutkan posisi ketua. Namun gurunya itu tidak mempunyai pasangan. Oleh karena itu Nalanjanan pun bergegas menemui Xiaoyan di Papil Bintang Jatuh dan meminta bantuannya. Mendengar penjelasan dari Nalanjanan, sedikit demi sedikit Xiaoyan pun mengerti permasalahan yang dihadapi oleh keduanya. Di sisi yang lain, Nalanjanan pun mulai menjelaskan apa yang akan dihadapi oleh Xiaoyan di Sekte Bunga. Selain harus menghadapi kebengisan Hua Jin, Xiaoyan juga harus menghadapi kekasihnya Yojun. Yojun ini adalah ketua Sekte Muda dari Sekte Langit yang Mendalam, yang selama ini Sekte Langit yang Mendalam sering menekan Sekte Bunga. Nalanjanan pun menjelaskan kekuatan Hua Jin dan Yojun kepada Xiaoyan. Hua Jin berada di Dojun Bintang 4, sedangkan Yojun berada di Dojun Bintang 6, ucapnya. Untuk sejenak mendengar penjelasan dari Nalanjanan tentang kekuatan Hua Jin dan Yojun membuat Xiaoyan pun termenung. Xiaoyan pun berkata, memang sangat merepotkan untuk menghadapi Dojun Bintang 4 dan Dojun Bintang 6 secara sekaligus. Melihat perilaku Xiaoyan, Nalanjanan pun memohon agar Xiaoyan dapat membantu gurunya dan mengatasi masalah Sekte Bunga. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan kalau dia akan segera pergi ke Sekte Bunga untuk menyelamatkan Yunyun. Mendengar persetujuan, Xiaoyan yang akan datang ke Sekte Bunga untuk membantu gurunya membuat Nalanjanan pun merasa senang. Namun tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh kemunculan Yao Chen secara tiba-tiba. Melihat kemunculan Yao Chen, Nalanjanan pun sedikit gemetar. Dia sedikit mengetahui tentang reputasi Yao Chen. Sementara itu di sisi yang lain, Yao Chen pun memberi mandat kepada Xiaoyan agar membantu Nalanjanan untuk menyelamatkan gurunya. Yao Chen pun berkata kepada Xiaoyan kalau dulu gurunya mempunyai hubungan khusus dengan para ketua dari Sekte Bunga. Setelah ucapannya itu, lalu Yao Chen pun memberikan sebuah batu slip Gyo kepada Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bertanya kepada Nalanjanan kapan kompetisi itu akan dimulai. Nalanjanan pun menjawab, sekitar 3 bulan lagi, ucapnya. Ini terlalu mepet waktunya. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan Yunyun dalam masalah, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun meminta restu kepada gurunya untuk pergi ke Sekte Bunga dan membantu Yunyun. Bagaimanapun Yunyun adalah cinta pertama Xiaoyan di kerajaan Jiama. Sementara itu Yao Chen pun berkata kepada Xiaoyan, jika kamu menghadapi masalah, maka cepat pecahkan batu slip Gyok ini, maka aku akan datang dan berusaha menyelamatkanmu, ucapnya. Setelah mengingat nasihat dari gurunya, lalu Xiaoyan pun memimpin Nalanjanan agar segera pergi ke Sekte Bunga.